Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Proposa Songkor dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Masih dari kawasan Kecamatan Badegan. Kali ini saya bertandang ke Desa Karangan. Ada sebuah koleksi menarik dari salah satu pegiat spiritual, Mbah Warno, yang mana beliau expert di bidang bambu ya. Punya koleksi bambu antik itu banyak sekali. Bahkan menurut Mas Sultan itu dibikinkan semacam ruang museum, Mas. Pokoknya kayak museum bambu antik. Museum bambu antik. Padahal kalau itu dirupiahkan, wow, Luar biasa. duitnya keh. Museum Bambu Antik Suryo Alam. Nah, itu namanya. Ikuti video selengkapnya. Yuk. Sedulur, saya ajak sedulur semuanya untuk kesempatan kali ini menengok sebuah museum. Ya, saya bilang museum, tapi sepertinya ini milik pribadi atau milik kelompok semacam itu ya. Dan ini boleh jadi adalah satu-satunya di Indonesia. Ini adalah Museum Bambu Antik Suryo Alam. Demikian nama yang tertera pada papan nama di dinding bagian luar dari bangunan museum kecil nan antik ini. Museum bambu antik ini berada di Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Dikelola oleh salah satu bini sepuh, saya bilang begitu, Mbah Warno. Demikian nama beliau. Mbah Warno ini sudah sekian belas tahun konsen menggeluti sekaligus juga mengkaji tentang apa makna yang tersirat di dalam batang-batang bambu antik ini. Ketika memasuki ruangan ini, satu kata, saya sangat takjub. Kenapa saya sangat takjub? Karena barangkali selama ini terlalu picik pengetahuan saya, hingga yang saya ketahui tentang bambu antik hanya seputar pring pedok, pring pate lele, dan lain sebagainya. Ternyata nama-nama dari bambu antik yang ada di tanah Jawa atau di Nusantara ini luar biasa beragam. Banyak nama-nama yang sebelumnya tidak pernah saya ketahui. Ada bambu Rogo Sukmo dan lain sebagainya. Dan semuanya ada di tempat ini. Plus dengan filosofi yang sangat beragam, yang mana semuanya mengajak kita untuk lebih mengerti betapa kebesaran Kang Murbeng Dumadi tertera, tersirat, dan tersurat di ngalam dunia ini melalui batang-batang bambu antik yang disimpan oleh Mbah Warno ini. Sekali lagi ini sungguh luar biasa, dan tak bosan saya bilang bisa jadi ini adalah satu-satunya di Indonesia Museum Bambu Antik Suryo Alam Karangan Badegan. Ya, barangkali ruangnya memang belum begitu representatif untuk dikunjungi, karena memang bisa dibilang museum mini ya. Bangunannya masih teramat kecil untuk dibilang museum sebagaimana museum yang sewajarnya. Monggo, silahkan datang berkunjung ke Museum Bambu Antik Suryo Alam, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum Mbak Warno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nggih, alhamdulillah. Mohon izin untuk mereview museumnya. Ini kan museum pribadi, Pak Warno? Iya, pribadi. Museum Bambu Unik Suryo Alam, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sekian banyak bambu ini dulu huntingnya gimana Pak, nyarinya? Ya, nyarinya ya seperti biasa ya, sama saja sama teman-teman pemulang yang lainnya, mungkin ya belusukan di barongan-barongan bambu. Tapi setidaknya di dalam pemulangan harus paham nama-nama dari pakem bambu tersebut. Soalnya kalau tidak tahu nama dari pakem bambu, tentulah di situ tidak akan menemukan bambu-bambu unik yang lain. Kan pada umumnya kan biasanya itu yang
selama ini kan yang diketahui oleh masyarakat luas yang apa itu yang masih kurang paham ya mungkin cuma tumpang sari. Sedangkan tumpang sari itu pun banyak orang mengatakan itu pate lele. Kadang ada yang mengatakan betul. Yang apa cabangnya kanan dua. kiri itu ya. Kanan kiri. Tapi itu ruasnya ada 2. Kalau pate lele kan ruasnya 1. Lainnya ada di sini. Malah 1 ya? Ya ini ya seperti ini kalau tumpang sari. Ini yang ditunjuk. Ya, ini tumpang sari sub 3. Kalau pate lele ini tuh kan lain. Oh itu. Ini loh yang dimaksud. Apa ini namanya Mbak? Pate lele. Ininya itu loh. Yang ruasnya itu loh. Kalau yang tumpang sari ini 2. Terus kalau pate lele cuma 1. Itu sebenarnya sesuai pakem perbambuan. Berapa jenis bambu antik itu Mbak? Macamnya? Banyak sekali, tidak terhitung. Seperti manusia, namanya banyak sekali. Oh gitu, sesuai jenis dan modelnya. Iya, sesuai jenis dan modelnya. Ini berarti yang di dalam museumnya Mbak Warno ini semuanya berbeda ya? Tidak ada yang satu jenis itu? Tidak ada. Ya hampir sama pakemnya, ada yang sama. Tapi kan versi dari guratan, dari bentuk fisik pun beda. Gitu. Nggih. Awal mula Mbah Warno mencintai bambu antik itu mulai tahun berapa Mbah? Terus latar belakangnya apa itu Mbah? Kalau untuk bambu antik ya, itu mulai tahun 2014. Tapi sebelumnya ya sudah bermain bambu, tapi selama itu kan bambu-bambu gila itu yang diburu orang-orang gila-gila itu. Bambu pedok itu. Yang katanya miliaran itu. Ya, berarti bukan orangnya yang gila, tapi ya itu tadi kepingin ke kepedok gilanya itu tadi. Kalau utangnya sudah banyak ya gila gitu. Kemelurusan. Kalau bahasa kita di Ponorogo kan kemelurusan gitu. Itu terus ini Mbak apa yang menyebabkan Mbah Warno tertarik dengan bambu antik itu apa dulu? Ya kalau untuk bambu antik ya, bambu unik ini kan kalau secara pendalaman saya dari awal itu memang saya sudah mengetahui bahwa bambu unik itu kan memiliki arti filosofi yang tinggi dan di situ akan membangun jiwa-jiwa yang berbudi luhur. Sehingga di situ akan semakin kuat setelah saya mendapatkan bambu-bambu antik demikian banyak ini. Ternyata setelah saya kaji lewat rasa, ternyata memang ini adalah pesan-kesan alam langsung yang ditujukan pada manusia, sehingga pesan tersebut itu bisa diselaraskan dengan jiwa sehingga bisa mengartikan dari arti filosofi pada sebuah bambu tersebut sesuai dengan guratan, nama pakem dan lain-lainnya itu. Itu yang membuat Mbah Warno sampai sedemikian jatuh cintanya pada bambu uniknya. Soalnya semua itu tertuju pada diri sendiri. Setelah istilahnya gini, kalau kita itu mendapatkan suatu ilmu yang baik, setelah itu kita kaji, akhirnya ilmu itu bisa diamalkan untuk orang lain. Luar biasa. Itulah yang sedikit menyentuh pada jiwa saya. Ya seperti bambu seperti ini, di sini banyak sekali filosofi dari bambu-bambu tersebut. Ya setidaknya saya bisa mendapatkan suatu kesenangan tersendiri ya. Yang pertama setidaknya apabila ada saudara datang ke sini, saya sudah bisa menyenangkan hatinya, sekaligus memperkenalkan kebesaran Allah lewat sebuah pusaka alam. Ini supaya sedulur-sedulur yang datang ke sini itu tidak mudah tertipu atau keblegong dengan hal-hal yang nggak bener-bener gitu. Pengalaman unik barangkali Mbah Warno ada yang bisa diceritakan ketika hunting bambu, atau barangkali sempat ngupeni ini ada banyak hal-hal menarik atau banyak sekali kalau untuk urusan itu. Kalau untuk urusan bambu ya memang tidak lepas dari dunia astral ya, atau dunia lain itu memang sudah jelas itu. Tapi yang saya ceritakan ini fenomena yang asli aja. Jadi fenomena yang real, nyata, bukan yang goib, tapi termasuk nyata. Goib tapi terwujud gitu aja. Ya awal-awalnya fenomena di sini kebanyakan ya itu didatangi ular. Dan ular itu bukan cuma 1-2, ratusan ular. Nah, itu nyata gitu. Bahkan yang saya pegang pun ada sekitar 50 ada. Ular-ular itu ya. Ular-ular itu.
Nggak Itu tahu ular dalamnya. gaib atau ular nyata itu, Mas? Lah itu tadi ular nyata. Nah, perkara gaibnya nanti panjang kali lebar kali tinggi kalau Kalau dijelaskan. diceritakan. Ya. Oke. Jadi saya berbicara apa adanya yang pernah saya tangkap langsung secara wujud. Oh, gitu. nggih, nggih. Nggih. Itu ular. Nggih. Kalau untuk urusan gaibnya waduh wis luar biasa panjang. Ngentekne Ya. bisa 40 hari kalau diceritakan. Matur nuwun Pak Warno berbagi pengalamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa sekali hasil dari kunjungan kita ke Museum Bambu Antik Nusantara Suryo Alam yang dipunyai oleh Mbah Warno di Karangan Badekan Ponorogo. Ternyata dari bambu kita bisa belajar ilmu-ilmu yang barangkali sebelumnya belum kita tahu. Karena Tuhan ternyata juga memberikan pesan melalui guratan-guratan yang berada pada batang-batang bambu yang dimiliki oleh Mbah Warno maupun yang dimiliki oleh orang-orang lain, termasuk juga yang barangkali masih ada di Iya. rumpunnya. Ngaji ternyata tidak hanya pada Mbah Yai, ngaji ternyata tidak hanya di masjid, di pondok, akan tetapi berada di rumpun bambu kita juga bisa mendapat kajian ilmu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu. Mantap.